Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Omset kita di atas 100 sampai 200 juta per bulan. Aku bisa lihat bagaimana usaha dan kredibilitas dari anak-anak muda kita. Oleh karena itu saya hari ini makin percaya anak muda yang mau terjun di bidang pertanian, insya Allah bisa mereka punya peluang kehidupan dan ekonomi yang pasti lebih baik. Kalau tidak percaya, tanya ini. Ya, itulah tadi video mengenai bagaimana seorang petani ternyata bisa memperoleh omset ratusan juta rupiah. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Dan ingat untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Serta jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda kembali dalam dialog kali ini dengan tema Petani Milenial Sukses di Kala Pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pertanian. Saat ini ketahanan pangan memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Sektor pertanian tidak hanya andalan untuk menopang perekonomian nasional, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Kementerian Pertanian serius untuk melahirkan wirausaha dari sektor pertanian, terutama dari kalangan milenial agar berdaya dengan memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan. Lalu bagaimana kebertahanan sektor pertanian melalui tangan-tangan para milenial di masa pandemi? Telah hadir di studio siang ini 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan, ada Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Samsi, MAGR, selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Pertanian. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Salam sehat ya Pak. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Dan yang kedua ada juga Mas Sandi Okta Susila SP, Ketua Duta Milenial Indonesia. Nah ini dia, ada sosok petani muda dan milenial. Selamat siang, apa kabar Mas Sandi? Selamat siang, Mbak Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa Sehat kabar juga ya? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada ini Mbak Jatu Barmawati sebagai petani milenial juga nih. Terima kasih Mbak Jatu sudah hadir. Apa kabar? Oh, kabar baik Mbak. Senang sekali berada di sini. Baik, kita akan segera memulai perbincangan ini. Sebagai informasi, kondisi di studio telah disanitasi dan mikrofon yang kami gunakan ini juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau ke Pak Dedi terlebih dahulu nih. Baik. Pak Dedi, seperti apa sih kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini, terutama di masa pandemi ini? Iya, sampai dengan kemarin ya bulan September, Alhamdulillah sebetulnya perhitungan Kementerian Pertanian kita masih surplus ya beras, dan bahkan sampai dengan insya Allah bulan Desember ini kita masih tetap surplus beras. Artinya produksi pangan kita sampai dengan akhir Desember insya Allah aman. Bahkan kita bisa carry over ya, bisa mencapai 7 juta ton ya nanti dari Desember ke awal tahun depan di 2021.
Jadi meskipun pandemik ya, fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian itu adalah satu-satunya PDB yang tetap menggeliat ya, meningkat 16,24% dari kuartal pertama dan kedua. Ternyata dari kuartal kedua ketiga juga tetap meningkat ya, kurang lebih 2,15%. Artinya apa? Sektor pertanian meskipun sektor-sektor lain saat ini sedang terpuruk, pertumbuhannya minus, bahkan ada yang minus lebih dari minus 20%, pertanian tetap menggeliat, pertanian tetap tumbuh positif secara signifikan. Nah, apakah ini juga tentunya berkat adanya para petani milenial ini, Pak? Betul, utamanya kalau menurut saya ya, kita semua tahu akibat COVID-19 itu anggaran dari pemerintah pusat semuanya dipotong untuk kegiatan penanggulangan COVID-19. Kemudian pemerintah provinsi sama, kabupaten sama. Artinya apa? Dari segi penganggaran sebetulnya untuk pertanian ini turun. Tapi produksi tetap meningkat. Artinya apa? Artinya para petani, para penyuluh tetap turun ke lapang, genjot produksi. Terbukti ya. PDB pertanian itu meningkat signifikan positif. Artinya petani kita termasuk di dalamnya petani milenial tetap turun ke lapang semangat untuk menggenjot produksi kita. Nah, kenapa sih Bapak tertarik nih untuk mengajak teman-teman milenial ini menjadi petani? Jadi begini ya, petani kita saat ini kurang lebih ada 33 juta orang. Tapi ternyata dari 33 juta orang, sebagian besar itu berumur tua atau kita sebut kolonial. kurang dari 30% umurnya 40 tahun ke bawah, artinya petani milenial. Ya. Artinya apa? Saat ini petani kita masih dalam umur produktif. Tapi 10 tahun yang akan datang ini bisa berbalik dan berbahaya. Ya, artinya nanti 70% lebih petani kita 10 tahun yang akan datang umurnya tidak produktif. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus lakukan regenerasi petani ke petani milenial. Begitu, dan saat ini petani milenial meskipun jumlahnya tidak signifikan, tapi kontribusinya luar biasa terhadap pembangunan pertanian ini. Itu makanya kita sekarang harus ya menata, mengajak para petani milenial untuk turun ke sektor pertanian. Pertanian itu sekarang tuh banyak duitnya. Kalau dikelola secara benar, dikelola secara bisnis. Nah, oleh karena itu yang saya ajak kepada anak-anak milenial ini, yuk turun yuk ke pertanian, tapi dengan pengelolaan dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara bisnis. Sehingga nanti pertanian itu menghasilkan duit. Kalau pertanian itu semua orang tahu bahwa menghasilkan duit, itu maka semut-semut akan berdatangan dengan sendirinya. Jadi artinya apa? Tunjukkan dulu bahwa pertanian itu dapat menghasilkan duit. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, langsung saja nih saya tanya sama Mas Sandi, benar nggak sih gara-gara duit nih Mas Sandi tertarik untuk jadi petani milenial? Ya baik, terima kasih banyak. Ya kalau nggak ada uangnya Mbak, saya ke sektor yang lain ya. Ada Mbak, betul. Jadi saya rasakan betul usaha yang saya jalankan memang kurang lebih alhamdulillah sudah jalan ke 5 tahun. Saya mulai di semester 5 pada masa di IPB, kebetulan saya pendidikan di IPB. Saya mengambil program studi agronomi dan hortikultura yang ternyata Tuhan memberikan suatu kebutuhan dibanding keinginan. Dulu itu saya di agribisnis, cuma tidak terpilih, Mbak. Akhirnya saya masuk ke agronomi. Nah, jadi alhamdulillah saya rasakan betul kalau di sektor pertanian ini memang sektor yang sangat bonafit. Ketika saya sudah kerjakan pada masa itu, saya rasa 3 pilihan yang menghampiri saya ini harus menjadi seorang profesional yang bekerja, mengejar karir, cendekiawan, atau memang saya ini harus menjadi seorang wirausahawan yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Itulah yang menjadi pilihan-pilihan yang alhamdulillah saya putuskan pada masa itu saya harus menjadi seorang wirausaha. Banyak anak-anak muda, banyak teman-teman yang bertanya, Kang Sandi tahu jalannya? Tidak tahu. Tahu langkahnya? Tidak tahu. Lalu kenapa Kang Sandi berani? Saya hanya memberikan logika sederhana, bagaimana kita tahu ada lubang di depan kalaulah kita tidak melangkah. Itulah yang saya dobrak keinginan, pokoknya saya ingin coba deh. Karena ternyata banyak di antara kita yang menganggap bahwa pertanian inilah sektor yang kurang bonafit, sektor yang kumuh, sektor yang kucel dan lain sebagainya. Inilah yang saya rasa saatnya milenial untuk melirik. Dan ketika disentuh oleh milenial, saya yakin betul akselerasi itu ternyata
kita sudah merasakan itu, dan saya rasa di sini juga hadir Mbak Jatuh, beliau ekspor ke Eropa. Bayangkan sayuran-sayuran diekspor, dan itu negara-negara Eropa itu susah gitu. Beliau ekspor ke sana. Itu saya alhamdulillah produknya ke modern market. Itu yang kita kerjakan Mbak Anastasia. Alhamdulillah hingga saat ini saya masih berdiri, dan saya yakin betul bahwa satu-satunya sektor yang resilience di tengah pandemi seperti ini ya sektor pertanian. Luar biasa. Nah, sulit tidak untuk mengkoordinir petani-petani milenial ini, dan apa tantangannya? Ya, jadi kalau bicara sulit nggak sulit ya, tapi saya yakin betul ketika kita sudah memiliki integritas, kredibilitas di lapangan, apalagi dianggap oleh para petani bahwa kita bisa untuk meliding mereka mau ikut. Dulu petani saya hanya 5, 10, 15 mungkin Mbak Putri ya. Tapi saat ini alhamdulillah ada 385 petani. Itu kenapa mereka bisa mengikuti kita, kenapa mereka bisa menjadi follower kita. Karena kita memang ada beberapa aspek kerjasama dengan perusahaan terutama PT PN 8. Ada sekitar 94 hektar yang kita kelola. Lahan tersebut yang mengelola siapa? Para petani. Lalu juga ada program di mana kita mengedukasi bersama-sama. Termasuk ada, saya berterima kasih sekali Pak Menteri saat ini fokus ke milenial. Saya merasakan itu, Pak Menteri memberikan supporting khusus gitu kepada para milenial. Kemarin kita terjadi kendala kekeringan, petani 55 hektar kekeringan. Dengan supportnya Pak Menteri Pertanian membantu petani, kita bangun embung untuk mengitari 55 hektar lahan airnya, jadi tidak terkendala. Kita dari sisi peluncuran air ke lahan-lahan, kita bangun pipanisasi di sana. Nah ini yang alhamdulillah begitu mereka sudah rasakan Mbak Putri, itu mereka pada akhirnya mereka ada merasakan kebermanfaatan dan mereka akhirnya mengikuti. Jadi begitu sudah seperti ini saya rasa sangat mudah. Bahkan tidak hanya kalau yang 385 Mbak Putri itu kolonial ya kelasnya kalau Pak Pembina Utama kami menyebut. Tapi milenial saat ini tidak kurang. Saya rasa Mbak Jatuh silakan nanti tanya, tidak kurang dari 200 chat yang selalu diterima oleh kami. Itu mereka menanyakan pengen bergerak di sektor pertanian. Kenapa? Karena mereka sudah melihat role model petani milenial. Role model. Nah, ini yang menarik, pengen menjadi gambaran para milenial. Kalau kita melihat petani, sosok petani itu kan bekerja di lahan, harus mencangkul, kemudian harus membajak sawah. Nah, bagaimana kondisi pertanian milenial juga saat ini tuh dikelolanya seperti apa dengan cara modern ya? Mantap ini pancingannya ya. Baik, Mbak Putri, terima kasih banyak. Jadi saya selalu menyampaikan kita terlalu lama terkunci pada paradigma konservatif, di mana berpikir bahwa petani itu harus di lahan, pegang cangkul, panas-panasan, pakai caping, kucel, menunjukkan bahwa itu tidak bonafit. Di tangan para milenial itu dirubah Mbak Putri semuanya. Saya terutama bekerja sama dengan salah satu perusahaan plat merah di Indonesia yang punyanya plat merah gitu. Kita ada salah satu aplikasi yang kita gunakan dari sisi Internet of Things-nya. Jadi kita kalau dulu saya ke lahan 8 hektar harus keliling kalau ingin melihat situasi kendali yang ada. Kalau saat ini kita melihat dalam satu dashboard di dalam website itu sudah terdata semua. Citra satelit melaporkan itu semua melalui petugas kita di lapangan. Lalu yang kedua, ketika kita ingin mengontrol lahan, terjadi ada sesuatu yang memang itu kita ingin lihat secara detail. Kita tinggal terbangkan drone, kita lakukan pemetaan. Nah, milenial itu mengerjakan itu semua, Mbak. Jadi kalau dulu mungkin berpikir bahwa petani itu harus hitam, saat ini tidak, Mbak. Petani ini harus cantik gitu ya. Seperti itulah kira-kira yang di tangan-tangan milenial. Internet of Things ya. Itu yang dipakai oleh para petani milenial dalam menggerakkan usaha tani mereka. Sekarang itu kuncinya. Sekarang kita sudah masuk era industri 4.0. Nah, petani milenial memang itu ranahnya. Ya. Jadi petani milenial memang itu ranahnya, dan Sandi, Jatuh dan teman-teman yang lain memang sudah masuk ke sana. Makanya sekarang persepsi mengenai petani itu harus kotor, kumal, dekil, lembek dan sebagainya itu sudah zaman lalu. Sekarang sudah tidak begitu. Sekarang petani juga keren, dan yang paling penting adalah duitnya juga tebal.
Itu. Nah, boleh nih cerita pengalaman dari Mbak Jatuh. Kira-kira kenapa Mbak Jatuh tertarik untuk menekuni usaha pertanian? Apakah juga salah satunya tadi bisa menghasilkan omset yang ratusan juta rupiah? Oke, ya. Kenapa saya tertarik ya? Karena menurut saya ini bisnis di usaha pertanian itu seksi, Mbak. Gitu. Jadi seksi dari profit, seksi dari social impact, seperti itu. Jadi tidak hanya kita mengandalkan profit, tapi in the future kita apa ya istilahnya itu kan banyak orang yang bisa bergabung dan ini bukan hanya saja profit tapi benefit for many. Kebermanfaatan bagi banyak orang seperti itu. Dan juga memang semua orang butuh makan. Jadi ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati seperti itu. Jadi kita harus not only feed the nation, kita in the future feed the future malahan ya. Tidak hanya Indonesia, kita punya target untuk menjadi lumbung pangan dunia seperti yang di Kementerian Pertanian sudah ada targetnya seperti itu. Kemudian memang pertanian ini memang di saat orang melihat itu adalah kurang menarik ataupun jobless, di situ sebenarnya peluang. Di mana orang nggak suka, berarti di situ peluang, iya kan? Seperti itu. Jadi menurut saya itulah yang membuat saya tertarik ya, menantang sekali memang. Menarik tadi kampanyenya ya, jadi petani itu seksi gitu ya. Nah, seperti apa kira-kira Mbak Jatuh peluang ekspor produk pertanian di masa pandemi saat ini? Oke. Kebetulan karena saya eksportir, memang beberapa komoditas yang saya ekspor mungkin juga terdampak. Tapi memang kita harus sesegera mungkin struggling dan juga istilahnya kita melihat potensi mana lagi sih yang bisa kita masukin gitu kan. Ekspor ini memang sebenarnya memang sangat seksi gitu ya. Untuk ekspor ini di saat pandemi untuk beberapa komoditas memang mungkin turun, tetapi untuk komoditas yang mungkin olahan ataupun yang lainnya itu sangat naik dan sangat berpeluang besar karena masing-masing negara sekarang kan butuh pangan. Sekarang kan garda depan memang katanya petugas medis ya, tapi petugas medis kalau nggak ada makanan gimana sih Mbak? Nggak mungkin juga bisa bergerak seperti itu. Seperti apa contoh produknya Mbak Jatuh? Kebetulan saya sendiri ekspor produk eksotik buah dan sayur. Mungkin Mbak bisa tahu jengkol, pete gitu kan, itu buah naga, manggis seperti itu. Eksotik ya itu ya? Iya. Di negara lain eksotik memang. Jadi kita harus sesegera mungkin sadar akan peluang pasar ke depan karena sebenarnya peluang ekspor Indonesia itu sangat terbuka lebar. Namun bagaimana kita melihatnya nih? Dari sisi mana nih yang bisa memang menjual dan mempunyai value ataupun nilai yang lebih seperti itu. Ya. Kalau untuk Pak Dedi, sejak kapan program petani milenial ini diluncurkan dan bagaimana respon para milenial ini? Ya, sebetulnya sudah lama program ini diluncurkan. Memang ada organisasi kita sebut sebagai Duta Petani Milenial sejak tahun lalu. Ya, alhamdulillah begitu diluncurkan, respon anak-anak muda itu terhadap pertanian itu luar biasa. Kenapa? Karena tentu saja pertama tadi ya mindset bahwa petani itu kumel, kotor, nggak ada duit itu harus ditinggalkan. Kita tunjukkan kepada anak-anak muda ya bahwa pertanian itu menghasilkan duit, pertanian itu keren. Nah, oleh karena itu, ya saya sangat berharap ini semua bisa terus nyampe pesan-pesan ini kepada seluruh anak-anak muda di Indonesia. Dan ini sudah terbukti ada model Kang Sandi, ada model Mbak Jatuh. Bagaimana dia mengelola pertaniannya sehingga menghasilkan duit yang banyak. Ya, tentu siapa sangka coba gadis secantik ini ternyata dia petani. Ya, kemudian pria seganteng ini ternyata dia petani. Ya, kenapa? Caranya itu yang berubah, manajemen itu yang berubah. Sekarang kita sudah masuk inovasi teknologi era industri 4.0. Jadi Internet of Things itu yang dimaksimalkan. Coba, Kang Sandi itu memonitor lahannya, memonitor manajemennya, memonitor pemasarannya, semuanya menggunakan Internet of Things. Dia pegang Android kemana-mana bawa tablet, ya kan? Dari situlah dia kelola itu semua lahannya, semua manajemen dan sebagainya. Bahkan ya Kang Sandi ini tambahan duitnya itu luar biasa. Setiap bangun tidur rekeningnya itu bertambah luar biasa. Saya sudah setua ini jadi pegawai negeri, ya tambah duit itu hanya sebulan sekali kan pada saat gajian. Kang Sandi setiap bangun tidur
Coba kalau dia tidur 2 kali dalam 1 hari, 2 kali bertambah. Tapi saya yakin nih Pak Didi, ini bukan proses yang instan, ya Betul. kan? Ini proses yang butuh waktu. Betul, Nah inilah tantangan juga untuk mengajak kaum milenial, karena kaum milenial itu sekarang lebih suka sesuatu yang instan, cepat, dan menghasilkan. Nah lalu bagaimana cara dari Pak Dedi untuk menghadapi tantangan mengajak kaum milenial ini bertani? Ya, yang pertama tadi ya mindsetnya, kemudian yang kedua kita kenalkan ada inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas luar biasa. Ya, sampai saat ini misalnya ya ada inovasi teknologi pemupukan berimbang, ada modernisasi mekanisasi alat-alat mesin pertanian, ada juga misalnya pupuk-pupuk misalnya seperti biofertilizer, biopesticide juga sekarang sudah banyak. Nah, inovasi teknologi tersebut itu dikenalkan kepada para petani milenial agar produktivitas meningkat. Di saat yang sama juga kita perkenalkan, oh ini ada peluang pasar yang luar biasa, bahkan ekspor. Nah, kemudian juga ada peluang untuk mendapatkan modal ya dengan mudah, kredit rendah, ada kredit usaha rakyat yang namanya KUR. Bank-bank himbara bahkan bank provinsi semua menyediakan KUR. Ini bisa dimanfaatkan oleh para petani milenial untuk membuka usahanya. Kemudian kami juga di Kementerian Pertanian ada program namanya penumbuhan wirausaha muda pertanian. Kita lakukan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya bertani yang baik, bagaimana caranya mengakses modal, bagaimana caranya mengolah bahan-bahan atau produk-produk kita menjadi bahan olahan yang value added-nya tinggi. Kemudian juga bagaimana caranya memasarkan. Sekarang ada berbagai aplikasi luar biasa, ada Tani Hub, ada kedai sayur, ada Ayomat, ada Pasmat, semuanya menggunakan aplikasi, menggunakan Internet of Things yang tujuannya adalah mendekatkan antara produsen dalam hal ini petani dengan masyarakat. Ya, semuanya dengan cara-cara yang sangat mudah dan praktis. Jadi pendekatannya dengan teknologi ya Pak? Betul. Jadi teknologi itu yang harus kita genjot kepada mereka. Apalagi para petani milenial itu kan umumnya mereka cerdas, ya mereka itu pinter. Jadi kalau ada inovasi teknologi dengan mudah mereka itu menyerap dan mengimplementasikan, bahkan mereka kembangkan sendiri, ya lebih berkembang lagi sehingga produktivitas akan semakin meningkat lagi. Tapi bagaimana juga dengan petani konvensional nih Pak, yang masih mungkin Ya. ini gagap teknologi, Betul. mereka mengalami kesulitan atau tidak para petani-petani ini untuk mengubah dari konvensional menjadi pertanian modern? Ya, tentu ada ya. Kalau petani kolonial, artinya petani yang sudah dewasa, itu tidak mudah itu menggunakan Internet of Things. Jadi memang kalau menurut saya Internet of Things, ya inovasi teknologi era industri 4.0 itu adalah ranahnya petani milenial. Nah, kalau petani kolonial sudahlah, nggak usah sampai sana. Udah dia fokus di inovasi teknologi era industri 3.0. Ya, intinya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana menggunakan high yielding variety, bagaimana menggunakan mekanisasi pertanian, bagaimana juga menggunakan alat-alat mesin pertanian yang sesuai dengan Indonesia. Terus bagaimana juga petani ini dengan protokol kesehatannya harus bertani di masa pandemi ini Pak? Ya, jadi begini ya, kalau di lahan-lahan itu kan orang jarang. Jadi meskipun tidak disuruh, petani itu sudah melakukan protokol kesehatan, jaga jarak. Di lahan memang orangnya jarang, ya kan? Kemudian yang kedua juga jangan lupa ya, coba orang yang sedang karantina akibat ODP, itu pasti oleh dokter diwajibkan untuk berjemur, mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang kan? Petani itu sudah biasa, nggak usah disuruh berjemur. Memang kerjaannya berjemur. Artinya apa? Dari segi imunitas mereka itu luar biasa. Vitamin E, vitamin D dari sinar matahari mereka serap setiap saat, nggak usah disuruh. Artinya apa? Dari segi protokol pencegahan kesehatan, petani itu nggak usah disuruh. Memang pekerjaannya begitu, ya kan? Artinya justru menguntungkan. Dan yang paling penting adalah fakta menunjukkan, ya satu-satunya sektor yang menggeliat naik secara signifikan adalah sektor pertanian. Di saat sektor-sektor yang lain terpuruk ya sampai minus lebih dari 20%, pertanian tetap meningkat 16,24%. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, kita juga mau tanya sama Mas Sandi bagaimana soal distribusi atau sebagai distributor, ini Mas Sandi bagaimana membangun komunikasi sehingga tercipta kerjasama yang baik antar petani dan sehingga ujung-ujungnya ada dapat saling menguntungkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri. Jadi komunikasi antara kita dengan para petani
kebetulan memang alhamdulillah kita pegang dari mulai hulu hingga hilir. Jadi memang kita sudah pastikan betul rantai pasar yang kita kendalikan itu hanya beberapa tahap saja. Yang umumnya di Indonesia ini mungkin rata-rata sekitar 9 mata rantai. Tapi kita hanya 3 mata rantai. Kami, para ketua di wilayah, dan para petani. Jadi 3 mata rantai itu yang kita gunakan. Bagaimana Kang Sandi komunikasi dengan para petani sehingga katakanlah kita dari sisi distribusi lancar, dari sisi komitmen di lapangan juga kita win-win solution. Nah memang ada 4 tahapan Mbak Putri yang kita terapkan, yang dulu itu 4 tahapan kami yang kerjakan. Tetapi 4 tahapan itu membuat kami kehabisan waktu, kehabisan energi, kehabisan termasuk cost produksi kita meningkat tajam. Nah oleh karena itu kita berbagi dengan para petani, kerjakan oleh para petani, marginnya mereka dapatkan, pengirimannya kita juga lebih efisien. Dari si tenaga kerja, armada dan lain sebagainya, termasuk cost production. 4 tahapan ini diantaranya kita sampaikan kepada para petani, kalau kangkung yang tadinya misal kita bicara kangkung harganya hanya 1.500, kayaknya kita beli jadi 4.500, tapi harus melalui tahapan mulai dari sortasi dan grading, mulai dari dibersihkan, mulai dari disimpan dan langsung kita distribusikan. 4 tahapan itu alhamdulillah yang membawa usaha yang saya pimpin, Mitra Tani Parahyangan dan Sinergi Tani Indonesia itu bisa bertahan hingga tahun kelima ini. Yang mereka itu sebetulnya butuh kalimat yang sederhana yang bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi ketika bicara kita revolusi industri 4.0, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, nggak sampai Mbak. Nggak sampai. 385 petani yang saya bina itu kolonial. Mbak bisa nanti cek di saya, itu kolonial semua. Lalu apakah itu bisa, Kang Sandi bisa untuk memanfaatkan industri 4.0? Bisa. Petani milenial membridging itu semua. Jadi tidak bisa ketika kita paksakan, seperti yang tadi saya sampaikan, ada satu aplikasi yang kita punya untuk memonitor lahan, citra satelit dan sebagainya. Kita sudah ajarkan lebih dari beberapa kali pertemuan, Mbak Putri, itu tidak sampai. Makanya terpaksa milenial yang harus turun. Ya, jadi giliran Internet of Things itu bagian milenial lah. Kolonial itu yang lain aja, misalnya di ulunya, di on farmnya gitu. Tapi bagian Internet of Things-nya itu milenial. Betul, itu yang kita kerjakan. Kita bagi tugas. Nah, kalau untuk Mbak Jatuh boleh diceritakan sedikit juga di masa pandemi ini tentunya hampir semua sektor itu menghadapi tantangan yang sama. Lalu bagaimana dengan bisnis produk pertanian sendiri dan lalu apa solusinya dari Mbak Jatuh? Oh iya, memang di kala pandemi ini semua bisnis hampir terdampak ya, terutama macam-macam gitu. Namun di sini kita bisa melihat produk pertanian itu walaupun terdampak, imbasnya tidak terlalu membuat terpuruk seperti itu. Jadi di saat yang lain mungkin kolaps, di produk-produk pertanian itu tetap bertahan dan bahkan meningkat gitu. Karena apa? Karena mungkin tetap kita butuh pangan dan juga kita butuh supply seperti vitamin, menjaga imunitas, semuanya kan tetap berjalan, dan itu beberapa komoditas malah langsung melejit kebutuhannya seperti itu. Dan juga solusinya memang ada yang terdampak dan juga kita harus segera struggling ataupun mengevaluasi nih bisnisnya. Mungkin ada kelemahannya seperti mungkin yang kolonial tadi itu tidak terbiasa mendistribusikan menggunakan aplikasi. Nah, dari petani milenial solusinya apa? Kita menggunakan IoT tadi, teknologi 4.0 untuk memasarkan produknya. Jadi dari seperti Kang Sandi tadi, dari hulu ke hilir sudah terintegrasi dan juga end to end dari dari petaninya langsung ke end consumernya seperti itu. Dan istilahnya kalau di kami memang petani milenial ini lebih punya agility ataupun ketahanan yang lebih super daripada pebisnis ataupun sektor-sektor yang lain. Jadi seperti itu. Iya, benar sekali dan penuh semangat ya, Iya. tentunya Pak Dedi. Nah, Betul. ini yang menarik juga adalah ini baru 1 tahun petani milenial ini. Kira-kira bagaimana untuk menjaga keberlanjutan dari komunitas petani milenial ini dan bagaimana Pak Dedi juga memastikan program ini terus berjalan? Tentu saja dengan dorongan program-program dari kita, di saat yang sama mereka juga bisa mengembangkan lebih besar lagi. Itu akan memberikan peluang ya untuk mereka bergerak lebih dahsyat lagi. Ya, sebagai contoh ya, dari Kementerian Pertanian itu ada dorongan pendampingan. Ya, jadi bukan hanya pelatihan-pelatihan tapi pendampingan.
ya. Pendampingan mulai dari hulu bagaimana caranya bercocok tanam sampai dengan panen, sampai dengan bagaimana olahannya, bagaimana pengemasannya. Tadi Kang Sandi ya, gara-gara pengemasan mulai dari grading, cleaning, ya kemudian packaging, itu harga bisa naik 3 kali lipat. Kangkung asalnya Rp1.500 menjadi Rp4.500. Itu kan sebetulnya hanya pengemasan aja tuh. Tapi memberikan nilai tambah 3 kali lipat kan itu luar biasa. Nah, yang seperti itu yang terus kita genjot kepada para petani milenial. Kita tunjukkan bahwa peluang untuk dapat duit di sektor pertanian itu luar biasa, terbuka lebar. Apalagi di masa pandemik. Ya, fakta menunjukkan hanya sektor pertanian yang tumbuh menggeliat positif, ya kan, di saat yang lain pada negatif. Termasuk ekspor loh, Mbak. Ekspor ya periode Januari sampai September tahun ini meningkat itu 9-11% dibandingkan tahun lalu. Kan luar biasa kan, di saat ekspor yang lain itu nyungsep, pertanian masih tetap tumbuh ya kurang lebih 9-11%. Jadi itu saya kira yang harus disampaikan kepada anak-anak muda kita. Nah, Kang Sandi, tadi kita bicara soal Internet of Things. Nah, tentunya kita juga nggak bisa menutup mata bahwa tidak semua daerah di Indonesia ini akses internetnya bagus gitu ya. Nah, ini bagaimana kira-kira Kang Sandi ini memfasilitasi berbagai pihak sehingga mereka yang tidak memiliki koneksi seperti akses distribusi juga dan tidak masuk ke dalam kelompok tani ini bisa ikut memasarkan produknya? Ya baik Mbak Putri, terima kasih banyak. Jadi ketika bicara kita memfasilitasi, tentu market yang kami pegang kami utamakan untuk mitra-mitra yang sudah pasti. Karena mereka lah yang pertama berjuang bersama-sama dari nol hingga saat ini. Lalu alhamdulillah setelah diamanahkan oleh Pak Pembina kami, Prof. Dedi, kami ada salah satu organisasi Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Saat ini saya tidak sendirian. Saya selalu menyebut I'm not alone but I have Super Agrivenger. Jadi ada 67 duta petani milenial dan duta petani andalan yang rata-rata Mbak Putri semuanya jauh lebih hebat dibanding Sandi. Mbak Jatuh jauh lebih hebat sudah ekspor. Ada Kanda Husni dari Kalimantan Selatan, beliau mengelola sekitar 250 ekor sapi. Ada Mas Abdurrahman dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, dia mengelola hortikultura. Ada juga yang mengelola kopi dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang tidak bermitra dengan kami dan terkendala dengan aksesibilitas, karena bicara sayuran, Mbak, dari Sulawesi kirim ke Cianjur dulu itu habis di jalan karena perishable sifatnya. Maka dari itu kita bridging dengan mengenalkan duta petani milenial kita di wilayah. Tentu bagi yang aksesnya mudah dijangkau kepada kami berikan selama memang dari sisi katakanlah PO pemesanan itu cukup lumayan banyak dan tidak bisa tercover sendirian. Itu yang kita lakukan Mbak Putri. Alhamdulillah hingga saat ini banyak teman-teman yang punya produk di wilayah tidak bisa terakses ke kami kenalkan dengan para duta petani milenial lainnya. Gitu. Sampai saat ini itu yang kita lakukan. Nah, kalau untuk Mbak Jatuh, bagaimana di masa banyak tantangan seperti ini bisa melahirkan inovasi-inovasi? Nah, bagaimana juga inovasi usaha produk pertanian yang terjadi selama masa pandemi ini? Ya, terima kasih Mbak Anastasia. Sebenarnya inovasi-inovasi ini tuh lahir karena petani-petani milenial ini sangat bersemangat ya untuk melahirkan produk yang memang inovatif. Inovatif itu adalah salah satunya solutif di bidang pertanian. Jadi mulai dari hulu, misalnya pakai sensor ataupun drone ataupun drip irrigation, mereka memang melahirkan inovasi-inovasi dan bisa dilihat mulai saat pandemi ini jauh lebih banyak inovasi-inovasi startup mulai dari e-commerce yang lahir di kalangan masyarakat terutama untuk mendistribusikan pangan dan juga dari sektor hulunya banyak sekali sekarang saya lihat itu mulai dari aquaponik, hidroponik seperti itu. Jadi inovasi-inovasi ini tuh lahir sebenarnya tidak hanya pada kala pandemi, cuman karena ini petani-petani milenialnya sangat bersemangat untuk melahirkan inovasi-inovasi baru, jadi memang kita sangat signifikan peningkatan inovasi di bidang teknologi terutama seperti itu. Untuk Pak Dedi, Pak, apa kontribusi sektor pertanian untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi? Jadi kunci keberhasilan usaha tani itu adalah produktivitas, ya.
Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita mendorong petani agar selalu tingkatkan produktivitas. Kalau produktivitas itu meningkat, pasti ya keuntungan atau pendapatan petani meningkat. Tentu ini harus dibarengi dengan berbagai sarana prasarana. Ya, saya kira program-program Kementerian Pertanian untuk menyediakan sarana prasarana itu luar biasa. Ada sarana alat-alat mesin pertanian, ada sarana pupuk, ada sarana benih dan sebagainya. Itu semuanya berjalan. Dan yang tidak kalah penting saat ini ya, pemerintah melalui Himbara menyediakan KUR ya, kredit usaha rakyat dengan bunga rendah hanya 6%. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh para petani ya, semuanya agar mengambil kredit digunakan untuk modal ya usaha tani mereka. Saya yakin dengan insentif modal maka ya usaha tani mereka itu akan berjalan dengan baik dan akan berjalan dengan lancar sehingga ya keuntungannya juga akan semakin besar. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendorong agar para petani mengimplementasikan inovasi teknologi pertanian yang saat ini sudah banyak sekali ya, untuk meningkatkan produktivitas. Di saat yang sama sarana prasaranya kita dorong termasuk permodalan, dan yang tidak kalah penting adalah tentu ya di hilirnya ya, bagaimana mengolah ya, bagaimana packagingnya yang bagus ya, sampai bagaimana menjualnya agar dia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, ini semua sebetulnya sekarang sedang dibangun model food estate. Jadi intinya adalah food estate itu tidak hanya sekedar di hulu ya, tetapi juga kita nggarap ya food estate ini sampai dengan hilir, sampai dengan bagaimana petani itu menjual dengan harga yang bagus. Nah, petani tidak hanya sekedar jual gabah, tapi petani harus jual beras. Bahkan selain beras, petani itu juga bisa menjual menir, bisa menjual dedak, bisa menjual sekam dan lain sebagainya. Bahkan harganya bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan berasnya itu sendiri. Nah, cara-cara seperti ini yang kita dorong kepada petani agar petani lebih mandiri. Ya, baik, Pak Dedi, ini ada pertanyaan dari media, mohon dijawab. Ada dari Udin Trubus. Saat ini sebagian wilayah Indonesia tengah mengalami cuaca ekstrim di berbagai daerah dan kemungkinan akan gagal panen. Nah, ini bagaimana Pak Didi menyikapinya? Betul, itu sebetulnya sejak beberapa bulan yang lalu FAO sudah memperkirakan ada beberapa kejadian iklim ekstrim di daerah Asia termasuk Indonesia. Bahkan FAO saat itu sudah memprediksi ya akan terjadi kelaparan dan sebagainya. Terjadi La Nina, artinya curah hujannya lebih basah dari biasanya, sehingga kemungkinan banjir, longsor dan sebagainya itu akan terjadi. Namun demikian dari prediksi BMKG ada La Nina tapi lemah. Ya, artinya apa? Tergantung kita menyikapi. Ya, kalau misalnya saat ini La Nina lemah, justru kalau kita menyikapinya cerdas, itu menguntungkan untuk pertanian. Kenapa? Lahan kering yang tadinya tidak bisa ditanami gara-gara nggak ada air, dengan adanya La Nina lemah ya, curah hujannya meningkat, bisa ditanami. Artinya apa? Produksi bisa lebih meningkat lagi. Apalagi kalau kita lihat misalnya banyak sekarang komoditas-komoditas yang berpotensi untuk ekspor. Misalnya porang. Porang itu kan di lahan kering dan tentu saja dia perlu air. Yang tadinya lahan keringnya kering karena tidak ada curah hujan, sekarang dengan adanya La Nina justru malah menguntungkan. Artinya apa? Kalau kita menyikapi iklim ekstrim ini secara cerdas, itu pasti akan lebih menguntungkan. Betul, di tempat-tempat tertentu memang bisa kejadian banjir dan sebagainya. Itu yang harus kita sikapi mulai dari sekarang. Mulai dari pembersihan kanal-kanal saluran drainase, misalnya seperti itu. Kemudian kita harus menyiapkan pompa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga siapkan varietas-varietas yang tahan terhadap rendaman. Misalnya kalau padi itu kan ada Impara, ya inbreed padi rawa. Artinya apa? Dia walaupun tergenang lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan dia masih tetap bertahan, tidak mati. Artinya apa? Itu yang harus kita lakukan untuk menghadapi La Nina ini. Ya. Baik, terima kasih. Dan terakhir saya ingin pesan-pesan nih dari Kang Sandi dan juga Mbak Jatuh untuk anak-anak muda yang ingin bergabung menjadi petani milenial, atau mungkin bagaimana caranya supaya mengajak anak muda tertarik menjadi petani. Silakan. Oke, ini saya yang didaulat tentu ini ya Mbak Jatuh, siap. Baik, ada 2 hal Mbak Putri ingin saya sampaikan pada anak-anak milenial. Pertama adalah bisnis pertanian tidak akan ada pernah matinya. Akan mati manakala manusia mengalami kepunahan. Itu sudah jelas bahwa kita sedang menggarap satu sektor yang untuk menghidupi hajat hidup orang banyak lah.
Kebutuhan pokoknya itu tidak mungkin. Orang mungkin ada 1-2 orang yang makan paku, batu dan sebagainya, tapi kita tuh sudah tidak mungkin, tidak bisa. Jadi bisnis memang yang bonafit adalah sektor pertanian. Terbukti dari PDB yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah, satu-satunya sektor yang resilient adalah pertanian. PDB-nya masih plus hingga di kuartal saat ini, year-on-year-nya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Indonesia, Mbak Putri dan teman-teman milenial yang lainnya sedang memiliki narasi besar di mana kita ingin menjadi Indonesia lumbung pangan dunia di 2045. Di 2045 juga kita akan mengalami bonus demografi. Anak-anak milenial seumuran saya, Mbak Jatu, Mbak Putri mungkin akan banyak di tahun tersebut. Maka dari itu Mbak Putri, kalaulah anak-anak milenial ini melangkah dengan benar, belajar, lalu juga semangat, lalu juga mencari jejaring yang positif dan lain sebagainya, saya yakin betul mimpi itu akan tercapai. Tapi kalau anak milenial salah dalam melangkah, banyak main game, nongkrong, banyak menghujat dan lain sebagainya, mohon maaf, demo dan lain sebagainya, saya rasa mimpi Indonesia itu tidak akan tercapai. Maka dari itu kami selalu membuka diri, mari kita bersinergi untuk membangun dan memberikan senyum kepada Ibu Pertiwi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Mbak Putri dan milenial yang lainnya. Silakan dilanjut Mbak Jatu. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin menjadi petani itu adalah sesuatu hal yang mulia. Jadi menjadi petani adalah memberikan sesuatu, memberikan pangan, memberikan kehidupan bagi orang lain. Jadi menjadi petani itu tidak hanya sekedar profit, tidak hanya sekedar istilahnya memenuhi kebutuhan belaka, tetapi kita melihat ini sebagai ibadah. Ibadah untuk sharing, untuk memberikan kehidupan bagi satu sama lain. Seperti itu. Jadi jangan malu untuk menjadi petani karena itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada sesama. Terima kasih. Singkat saja Pak Dedi karena waktunya sudah habis. Ya. Pertanian itu emas 100 karat. Kita jangan silau kepada emas 24 karat. Emas 24 karat itu perlu waktu ribuan tahun. Tapi emas 100 karat seperti pertanian, hanya sebulan kita bisa panen sawi, jual, jadi duit. Dan setiap saat kita bisa menghasilkan duit dari pertanian itu. Negara kita adalah negara agraris. Seluruh persyaratan untuk pertanian, untuk fotosintesis ada di negara kita. Ada cahaya matahari, ada suhu, ada air, ada tanah dan sebagainya. Semuanya lengkap. Yang kalau kita gerakan semua di sektor pertanian, pasti akan menghasilkan produksi yang luar biasa. Emas 100 karat. Baik, terima kasih. Sukses untuk para petani milenial dan tentunya selain sukses dalam bidang bisnis juga sukses memerangi pandemi COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang setelah merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat